pertemuan ke berapa 14 ya. Berarti minggu depan itu pertemuan terakhir. Nah, seperti yang minggu lalu saya jelaskan ya, saya singgung sedikit, di mana minggu ini ya kita membahas terkait PBB dan BPHTB ya, pajak bumi bangunan dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ini termasuk pajak, tetapi bukan masuk PPh. Ya, ini merupakan kekayaan atau aset yang sifatnya itu tetap ya, seperti tanah atau bangunan. Itu tetap. Jadi itu tidak masuk di dalam komponen PPh ya, pajak pajak penghasilan. Jadi ini berdiri sendiri gitu loh, makanya ada materi tersendiri gitu ya. Jadi tidak ikut PPh yang seperti kemarin yang kita bahas itu. Nah, materi ini juga sudah saya share di WA Group ya. Itu silahkan nanti kalau misalkan ingin dipelajari kembali, saya sudah share di WA Group ya. Itu untuk ini sebentar saya slideshow dulu. Oke, untuk materi kali ini PBHTB ya. Sebelum membahas lebih lanjut tentang PBB dan PBHTB, saya akan mengklasifikasikan dulu ya materi yang akan saudara pelajari hari ini. Jadi ada 3 subbab saudara. 3 subbab yaitu PBB P3, PBB P2, dan PBHTB. Sorry, ini salah ketik. Harusnya PHTB bukan P ya. Salah ketik. Nah, di dalam buku perpajakan Unindra itu hanya membahas terkait PBB P2 dan dikhususkan untuk wilayah DKI Jakarta, saudara. Kalau saudara sudah membaca bukunya dari perpajakan dari Unindra, itu hanya membahas PBB P2 khusus wilayah DKI Jakarta dan PBHTB-nya, ya, dan PBHTB-nya. Nah, kalau di bukunya Mardiasmo, itu semua dibahas, saudara. Semua dibahas, mulai PBB 3 sampai PBHTB itu dibahas. Tetapi untuk dibahas semua, lengkap kok. Kalau di bukunya Mardiasmo lengkap. Untuk materi PBB P3, PBB P2, dan PBHTB itu ada semua. Nah, ketiga subbab ini itu ada dasar hukumnya, saudara. Jadi pemerintah membuat atau menetapkan pajak bumi bangunan itu ada dasar hukumnya. Jadi tidak serta-merta pemerintah itu membuat atau menerapkan pajak bumi bangunan. Di mana dasar hukumnya itu paling awal itu ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 85 ya. Undang-Undang Nomor 1985 itu seperti dasar awal perpajakan Indonesia itu muncul. Nah, di situ juga dibahas atau tersirat PBB ya. Jadi itu termasuk dasar hukum yang pertama muncul. Terus kemudian diubah ke Undang-Undang Nomor 12 Tahun 94 ya. Dan Permenkyu itu Peraturan Menteri Keuangan RI, Saudara. Peraturan Menteri Keuangan RI tahunnya 2021, di mana PBB dan PBHTB itu berarti wajib dibayar bagi mereka yang memilikinya. Makanya karena kenapa harus dibayar? Karena memang ada dasar hukumnya gitu. Kalau melanggar berarti nanti kena sanksi dan di mana sanksi itu nanti juga akan kita bahas di pertemuan ini ya. Itu. Kalau suara saya putus-putus, bisa ini ya, bisa apa? Bisa instruksi, Pak. Maaf, suaranya putus-putus begitu ya. Tidak masalah. Oke, kita ke PBB akses dulu, akses secara umum. Ya, akses secara umum terkait PBB. Yang pertama itu memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi wajib pajak. Wah, ini di daerah saya mulai turun hujan ya. Mungkin suara saya terputus-putus ya, sinyalnya agak terganggu mungkin. Oke, asas PBB yang pertama itu memberikan kemudahan dan kesederhanaan ya, di mana wajib pajak itu pelaporan, pembayarannya itu sangat mudah. Kenapa? Karena tidak perlu menghitung sendiri
dia tetap pertama menghitung sendiri, tetapi untuk pajak terutangnya totalnya berapa itu sudah dari Ditjen Pajak yang menghitung. Ditjen Pajak mengeluarkan suatu surat, nanti akan kita bahas, mengeluarkan suatu surat yang diterbitkan kepada wajib pajak, masing-masing wajib pajak yang memiliki tanah dan bangunan. Kemudian dari surat yang diterbitkan di Ditjen Pajak itu, nanti oleh Ditjen Pajak akan disetor ke atau disampaikan kepada ini, akan disampaikan kepada wajib pajak ya, akan disampaikan kepada wajib pajak dan wajib pajak membayar sesuai jumlah terutang yang tertera di surat dari Ditjen Pajak. Nah, di situ kan berarti memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi wajib pajak sehingga wajib pajak tersebut tidak menghitung sendiri nominalnya tapi tinggal melaporkan dan menyetorkan. Itu asas dari PBB. Terus yang kedua itu kepastian hukum jelas karena asas PBB tadi di awal sudah saya singgung sedikit bahwa di mana PBB itu memiliki dasar hukum sehingga PBB itu memiliki kepastian hukum ya sehingga mereka yang tidak membayar berarti akan dikenakan sanksi ya sanksi pajak tentunya ya sanksi pajak. Terus mudah dimengerti dan adil. Di sini mudah dimengerti dan adil karena perhitungannya itu sederhana. Kalau misalkan wajib pajak itu tidak tahu yang tertulis di suratnya dari Ditjen Pajak itu bisa dijelaskan ya, bisa dijelaskan dan itu mudah ya langkah-langkah perhitungannya itu mudah sehingga wajib pajak akan mudah mengerti dari apa yang tertulis di surat dari Ditjen Pajak itu. Terus kemudian adil. Adil di sini karena ketika kita memiliki objek pajak di satu daerah dengan daerah yang lain itu akan berbeda, saudara. Berbeda itu bukan berarti tidak adil, tapi adil disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Karena kondisi masing-masing daerah yang kita tahu itu tidak sama ya. Antara wilayah DKI Jakarta dengan wilayah misalkan daerah Sukabumi itu kan jelas berbeda. Maka tarifnya itu juga akan berbeda antara DKI Jakarta dan Sukabumi seperti itu. Itu akan memberikan asas keadilan bagi mereka yang tinggal di Sukabumi dan tidak menerapkan tarif yang ada di DKI Jakarta seperti itu. Terus menghindari pajak ganda. Jelas seperti yang saya jelaskan di awal tadi PBB itu tidak termasuk di dalam PPh, jadi dia pisah sendiri ya pajaknya, pisah. Jadi menghindari pajak ganda di sini. Jadi antara PPh dan PBB itu berbeda, jadi pembayarannya berbeda sehingga tidak terjadi penggandaan di dalam hal perpajakan. Itu asas PBB. Terus kemudian apa sih sebenarnya PBB itu ya? Bukan pelatihan baris berbaris ya saudara. Kalau dulu saudara mungkin di sekolah ada pramuka, ada PBB itu bukan ya. PBB di sini maksudnya pajak bumi bangunan saudara. Di mana pajak bumi bangunan itu terdiri dari dua kata ya saudara atau terdiri dari dua objek yang harus dikenai pajak, yaitu berupa bumi dan berupa bangunan. Bumi di sini berarti permukaan tanah, saudara. Permukaan tanah di mana tanah tersebut itu menjadi hak kita atau kita memperoleh manfaat atas hak tanah itu, seperti itu. Meliputi apa ya tanah tadi? Perairan, perairan itu juga dikenai pajak, saudara. Ya, perairan yang seperti apa? Seperti rawa, tambak, ya itu dikenai pajak. Laut itu juga dikenai pajak. Ya, tapi nanti siapa yang membayar pajak itu ada lagi pengklasifikasiannya, yaitu di PBB 2 atau PBB P3 gitu. Nah, loh rawa kok bisa termasuk? Iya, karena ada beberapa orang pedalaman biasanya atau orang-orang yang tinggalnya itu memang daerahnya itu daerah rawa sehingga mereka mata pencahariannya itu di rawa itu kan miliknya rawa itu berarti miliknya itu akan dikenai pajak bukan hanya tanah saja ya bukan hanya tanah kalau saudara itu pernah ke Jawa Timur ya saya ke Jawa Timur di Lamongan daerah Lamongan itu banyak tambak saudara karena tidak cocok tanahnya untuk menanam padi ya ya karena di daerah tambak dia itu ya seperti ladang sawah kayak gitu, tapi ada airnya. Nah, itu kan berarti perairan, bukan tanah. Perairan itu juga akan dikenai pajak bumi, ya, pajak bumi.
ya, pajak bumi. Yang kedua, komponen yang kedua itu ada bangunan, saudara, di mana biasanya tanah, di atas tanah itu ada bangunan. Jadi kita dikenai double ya, pajak double. Kalau kita memiliki tanah, terus di atas tanah bangun sebuah konstruksi bangunan, itu berarti kita akan juga dikenai pajak bangunannya, selain tanah. Ya, selain tanah kita juga akan dikenai pajak bangunan. Ya, itu berupa konstruksi teknik yang ditanam di atas tanah, saudara, ya, bangunan, gedung mungkin ya, gudang dan lain sebagainya. Itu juga dikenai pajak bumi dan bangunan. Jadi di sini ada dua pengenaan pajak PBB, yaitu bumi dan bangunan. Loh Pak, kalau kita tidak memiliki bangunan di atas tanah bagaimana? Ya berarti yang dikenai pajak itu ya hanya tanahnya saja, buminya, karena kita tidak punya bangunan di atas tanah itu, gitu ya. Itu terkait PBB, konsep awal PBB. Ya, chat kenapa? Saudara Sahrul ya. Oke, lanjut. Sekarang yang termasuk bangunan di atas, kalau kita bumi kan sudah punya bayangan ya, tanah, perairan, laut, kayak gitu ya, rawa, tambak, itu bumi. Nah, sekarang bangunan yang seperti apa ya? Bangunan yang seperti apa yang itu dapat dikenai suatu pajak PBB gitu ya. Itu ada beberapa klasifikasi bangunan yang dikenai pajak. Itu jalan lingkungan dalam satu kesatuan kompleks bangunan ya. Biasanya kalau perumahan itu kan ada jalan setapak mungkin. Nah, itu dikenai meskipun jalan itu miliknya bangunan itu, tapi itu dikenai pajak juga itu ya. Biasanya orang-orang kaya tuh, orang-orang kaya yang rumahnya itu besar, kan untuk menuju rumahnya itu kan harus ada jalan. Nah, itu jalan itu dikenai pajak. Atau misalkan di KPR, perumahan-perumahan KPR itu kan terdiri dari klaster apa, itu kan ada jalan untuk menuju masing-masing rumah KPR itu juga dikenai pajak. Itu namanya jalan lingkungan. Terus jalan tol jelas dikenai lingkungan. Terus kolam renang, ketika ada bangunan terus memiliki kolam renang, itu juga dikenai pajak, saudara. Terus pagar mewah juga seperti itu. Ketika rumah itu dibangun terus dipagar, itu pagarnya juga dikenai pajak, ya, semuanya dikenai pajak. Terus tempat olahraga, galangan kapal, di dermaga itu juga dikenai pajak bangunan. Taman mewah, saudara, ketika saudara memiliki bangunan, kemudian saudara ada tamannya, itu juga dikenai pajak. Taman mewah tapi di sini. Kalau tamannya cuma kecil, kebun itu ya enggak ya, itu sudah termasuk tanah biasa. Terus tempat penampungan yang di sini yang dimaksud tempat penampungan itu kilang minyak, saudara, air, gas, pipa minyak, kayak gitu. Itu yang ditanam di dalam tanah itu juga dikenai pajak. Terus fasilitas lain yang memberikan suatu manfaat kepada orang atau badan, itu juga dikenai pajak. Nah, sekarang kita mengenal dulu. Tadi bangunan yang dikenai pajak ya. Kita mengenal dulu PBB ya. PBB itu terdiri dari dua, saudara. PBB P3 dan PBB P2. Mungkin saudara dulu kalau sekolah SMK atau SMA yang ada ekonominya pasti pernah menghitung atau mempelajari materi PBB. Di mana materi PBB ini eh, di SMA ya, di kurikulum SMA itu lebih kepada PBB P3 ya. PBB P3 itu di mana yang mengelola itu pemerintah pusat ya. Padahal PBB kalau kita di mata kuliah itu PBB dibedakan menjadi dua, PBB P3 dan PBB P2. Nanti kalau saudara mengajar sebagai guru ya, guru yang berhubungan dengan materi perpajakan itu tolong dijelaskan kepada peserta didiknya bahwa PBB itu memiliki dua jenis, PBB P3 dan PBB P2. Kenapa kok dua jenis, Pak? Karena perhitungan dan tarif pajaknya berbeda, saudara. Tidak bisa disamakan, ya, tidak bisa disamakan. Sehingga kalau besok saudara menjadi seorang guru atau dosen, itu tolong dijelaskan. PBB ada dua, PP3, PBB P2. Nah, sekarang PBB P3. PBB P3 itu merupakan pajak yang ditarik atau dikelola oleh pemerintah pusat, saudara, atau pemerintah daerah, tapi tingkatnya provinsi, saudara. Bukan kabupaten kota. Kalau kabupaten kota itu sudah masuk ke ranah PBB P2.
Ya, kalau PBB 3 itu ranahnya dikelola oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat provinsi. Jadi apa yang dikenai di PBB 3? Jadi yang dikenai PBB 3 untuk pemerintah daerah tingkat provinsi dan pusat itu berupa perkebunan, saudara. Perkebunan tapi miliknya pemerintah loh ya, saudara, bukan miliknya orang pribadi atau badan. Perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya itu akan dikenai PBB 3. Sedangkan untuk PBB 2 itu hanya dikenai bagi mereka orang pribadi seperti kita, misalkan kita memiliki tanah atau bangunan, itu dinamakan PBB 2. Karena itu milik pribadi, pribadi kita atau pribadi suatu perusahaan. Itu akan dikenai PBB namanya PBB 2, bukan PBB P3. Ya, biasanya kita kan memiliki tanah atau bangunan itu pasti di wilayah perdesaan atau wilayah perkotaan, begitu ya saudara ya. Itu berarti akan dikenai tarif pajak PBB P2 sesuai dengan objek pajak yang kita kita berada ya, objek pajak yang berada, misalkan kita tinggalnya di DKI Jakarta tetapi kita memiliki suatu tanah di Bogor, berarti itu akan dikenai tarif pajak di daerah Bogor, bukan di daerah DKI Jakarta, meskipun kita tinggal di Jakarta, begitu. Jadi sesuai dengan objek pajak itu di mana gitu, itu akan dikenai tarif. Nah, yang termasuk PBB 2 apa ya? Rumah, rumah susun, apartemen, hotel, pabrik, itu kan miliknya orang pribadi atau badan ya. Ada tanah kosong, sawah, lapangan, rawa, tadi tambak, itu kan miliknya orang pribadi atau badan. Sehingga itu termasuk dalam eh, klasifikasi PBB P2 yang ada di wilayah perdesaan atau perkotaan. Seperti itu. Itu dua jenis PBB ya, saudara. Harus paham. Terus yang selanjutnya, sekarang kita mengenal subjeknya, saudara. Kalau PBB tadi ada dua jenis, PBB P3 dan PBB 2, berarti subjeknya siapa? Ya, pasti akan berbeda. Subjek subjek PBB P3 itu ya pemerintah. Karena yang memiliki aset berupa bumi dan bangunan itu pemerintah, begitu ya. Pemerintah siapa? Bisa pemerintah daerah, tapi tingkatnya provinsi atau pemerintah pusat, seperti itu. Terus subjek pajak PBB 2 siapa? PBB 2 tadi pengertiannya, konsepnya itu yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan. Berarti subjeknya ya orang pribadi atau badan tersebut yang memiliki atas tanah dan bangunan yang ada di atas tanah tersebut. Itu subjek pajak PBB 2. Jadi beda subjek pajaknya. Setelah subjek pajak, sekarang objeknya. Tadi sudah sempat saya singgung di awal, ya. Jadi objek pajak PBB itu ya sektor perkebunan, kehutanan, sektor pertambangan, ya. Pertambangan ini terdiri dari minyak, gas, bumi, energi panas bumi, gitu ya. Non migas seperti batu bara, nikel, timah, kayak gitu. Itu kan dimiliki oleh negara ya, saudara. Berarti itu termasuk objek pajak PBB P3, saudara. Terus sektor perikanan biasanya laut ya di sini, saudara. Laut itu pasti dimiliki oleh negara. Itu juga akan dikenai pajak, tapi yang bayar pajak itu negara, ya. Yang bayar pajak itu negara. Oh, begitu. Ini slide saya sudah sampai ke objek pajak PBB. Mohon jangan chat, saudara. Kalau misalkan ada slide-nya tidak lanjut, itu tolong langsung di ini saja, lewat suara saja, jangan di chat karena chat biasanya tidak terlihat di sini. Nah, saya harus ke atas dulu biar terlihat chatnya. Jadi langsung saja di mikrofonnya nyalakan, Pak. Maaf, slide-nya tidak terlihat seperti itu ya. Karena ini saya slideshow soalnya. Sehingga saya tidak bisa melihat ini. Kalau tidak saya ginikan ya, kalau tidak saya buka dulu seperti ini, saya tidak bisa melihat ya. Nah, sekarang saya berada di slide yang namanya objek pajak PBB P3. Sudah terlihat semua? Belum, Pak. Oh, belum. Belum, Pak. Masih di awal, Pak. Baru judul. Judul? Iya, Pak. Masih di slide 1. Iya, Pak. Makanya Masih di depan. Slide 1. Wah, kenapa nggak ngomong dari tadi? Oke, sudah? Sudah ke Sudah, objek Pak. pajak, oke. Sudah, Pak. Kalau Udah, Pak. misalkan saya gini, subjek pajak, ke subjek pajak bukan? Sudah, Pak. Iya, Keganti. Pak.
Iya, Oke. Kak. Pak, Udah. Ini terdiri dari pajak PBB terdiri dari 2, PBBP 3 dan PBBP 2. Sudah ya? Sudah bisa ya? Oke, sekarang saya lanjut ke objek pajak tadi. Nah, objek pajak PBBP 3 itu memang terdiri dari beberapa sektor, yang pertama sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan, dan sektor lainnya. Sektor lainnya itu seperti listrik atau telekomunikasi ya, biasanya yang listrik itu ditanam di dalam tanah, itu namanya objek pajak PBBP 3, karena itu miliknya negara, di mana semua ini yang membayar itu negara, karena objeknya PBBP 3. Ya, itu. Terus kemudian ada objek PBB P2, Saudara. Objek pajak PBB P2 yang kita tahu ya berarti tanah kosong miliknya orang pribadi atau badan itu, ya. Kemudian bangunan. Bangunan itu terdiri dari rumah, apartemen yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan. Terus perairan, tambak, ya, tambak itu juga termasuk objek PBB P2. Kemudian tanah produktif ya, seperti sawah, ladang, kebun, tapi miliknya pribadi ya Saudara, bukan miliknya pemerintah. Itu masuk dalam objek pajak PBB P2. Itu. Nah, selain kedua objek PBB 2 dan PBB 3, apakah ada yang tidak termasuk objek pajak PBB 2? Ada. Jadi di sini yang tidak masuk dalam objek pajak PBB 3 dan P2, ini slide saya sudah masuk ke slide yang tidak masuk objek pajak PBB ya, Saudara? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi yang tidak termasuk dalam objek pajak PBB, ya, berarti yang tidak dikenai pajak, Saudara, di sini maksudnya. Tidak dikenai pajak itu seperti apa? Itu antara PBB 3 dan PBB 2 sebenarnya sama, yaitu tempat yang melayani kepentingan umum seperti sekolah, pendidikan, ya berarti universitas, sosial seperti lembaga panti asuhan, ibadah seperti masjid, pura, musola, terus kebudayaan, kesehatan, rumah sakit, itu tidak dikenai PBB. Terus kemudian tanah yang digunakan untuk kuburan atau dibangun sebuah peninggalan purbakala, sejarah ya berarti ini tidak dikenai PBB. Hutan lindung, swaka alam, hutan wisata, taman nasional, itu juga tidak dikenai PBB. Wah, maaf Saudara. Kita lanjutkan di WA group saja ya. Ini di saya sedang mati lampu, Saudara, ya. Jadi kita diskusinya di WA group karena di sini hujan, ya. Takut saya baterai saya nanti nggak habis ya, baterai saya habis nanti malah nggak enak ya. Oke, karena di sini hujan, kondisinya tidak baik ya cuacanya. Kita lanjut ke WA group saja, ya. Oke, untuk di slide di Zoom saya akhiri dulu. Silahkan kembali ke WA group saja. Terima kasih Saudara ya. Ya, Pak, sama-sama. Oke, langsung ke WA group saja. Iya, Pak.